Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 30. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Dan seperti biasa admin juga berharap semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 29 diceritakan, Ibu Francisca menanyakan maksud kedatangan Ibu Maria datang ke perusahaan. Mendapat pertanyaan dari Bu Francisca tersebut, Ibu Maria meminta pendapat Pak Adrian lalu diberikan sebuah kode oleh Pak Adrian. Ibu Maria paham dengan kode anggukan Pak Adrian. Lalu Ibu Maria berkata kepada Ibu Francisca, "Ini sis, aku kesini kegiatan biasa saja kok, mau melihat kondisi perusahaan. Kamu kalau ada yang tidak beres segera kasih tahu aku atau Pak Adrian ya." Lalu Bu Francisca menanyakan situasi perusahaan yang sekarang kepada Bu Francisca dan Pak Theo. Sementara Pak Theo, dia begitu bahagia saat ada direksi dari pusat yang datang dan memberi perhatian kepadanya. Pak Adrian juga terlihat puas dan beberapa kali memuji kinerja Pak Theo. "Wah Pak, saya melihat perusahaan ini telah sehat kembali dan berjalan lancar. Pak Theo memang seorang pemimpin yang cakap mengelola perusahaan. Sepertinya lain kali kalau ada salah satu perusahaan yang bermasalah, Pak Theo perlu kita pertimbangkan untuk mengatasi," kata Pak Adrian sambil tersenyum. Saat itu Pak Theo terlihat begitu bangganya mendapat pujian dari Pak Adrian. Kemudian Pak Theo berkata, "Saya siap Pak. Saya siap melakukan apapun untuk Pak Adrian," kata Pak Theo dengan bersemangat. Suasana saat itu benar-benar cair dan penuh rona-rona kebahagiaan di wajah Bu Siska dan Pak Theo. Saat itu Andi yang tengah mengepel lantai pura-pura tidak mendengarkan apa yang dibicarakan para bosnya itu. Pak Adrian yang telah melihat Andi telah berada di dekat mereka. Lalu Pak Adrian berkata, "Pak, saya tadi telah berbicara sebentar dengan Mas Andi. Kalau boleh saya mau bawa Mas Andi sebentar. Saya mau pinjam tenaganya buat bantu-bantu mengerjakan sesuatu," kata Pak Adrian. Mendengar apa yang dikatakan Pak Adrian, maka Pak Theo pun mempersilahkan atasannya tersebut membawa Andi. Oke, lanjut ke ceritanya. Andi yang meninggalkan tempatnya bekerja dan telah pergi dengan Pak Adrian. Kini telah berada satu mobil dengan Pak Adrian dan Ibu Maria. Pak Adrian kemudian membuka percakapan. "Tuan muda, yang di kertas tadi adalah detail materi yang akan kita bicarakan dengan Pak Rudi. Jika Tuan muda ada yang belum jelas, silahkan Tuan muda bertanya pada saya atau Bu Maria jika Tuan muda masih ada yang belum jelas," terang Pak Adrian. Andi yang merasa sudah cukup paham dengan prospektus bisnis yang diserahkan Pak Adrian, maka Andi hanya bilang, "Oke Pak, untuk sementara saya sudah paham." Tanpa terasa beberapa mobil yang berjalan beriringan tersebut telah memasuki pelataran sebuah perusahaan. Andi masih ingat benar dengan perusahaan itu, di mana beberapa hari yang lalu Andi pernah berada di tempat itu. Kini Pak Adrian dan timnya telah memasuki lobi perusahaan. Andi yang saat itu masih memakai seragam cleaning service. Pak Adrian lalu memberikan pakaian formal untuk Andi kenakan. Andi kemudian mencari tempat untuk ganti pakaian. Setelah Andi berganti dengan pakaian yang lebih formal, penampilan Andi sungguh berubah 180 derajat. Andi terlihat lebih ganteng dan terlihat seperti seorang bos muda. Tim Pak Adrian kini duduk di ruang tunggu dan tidak sampai 5 menit kini Pak Rudi dengan didampingi beberapa orang stafnya terlihat menyambut Pak Adrian. Saat itu Pak Adrian segera mengenalkan orang-orang yang turut bersamanya tersebut kepada Pak
Rudi, Pak Rudi ini Tuan Andi komisaris utama di perusahaan kami. Beliau yang tempo hari menjadi cleaning service. Tapi hari ini kapasitas beliau adalah sebagai komisaris utama, kata Pak Adrian sambil tersenyum. Mendengar apa yang diucapkan Pak Adrian tersebut, Pak Rudi pun tersenyum dan menahan tawanya. Kemudian satu persatu dikenalkan Pak Adrian kepada Pak Rudi. Setelah acara saling mengenalkan selesai, Pak Rudi kemudian mengajak para tamunya ke ruang meeting. Dan tanpa menunggu acara langsung dibuka oleh Pak Rudi. Pak Rudi memulainya dengan memaparkan prospektus bisnis yang akan menjadi bisnis mereka. Acara ini terlihat begitu serius namun santai, semua menyimak dengan serius. Tak terkecuali Andi dan Pak Adrian. Terlihat sekali konsep bisnis yang diajukan Pak Rudi sangat bagus, yaitu pembangunan pabrik karoseri mobil. Ternyata Pak Adrian sungguh luar biasa. Semua paparan dari Pak Rudi direkam dan live streaming di pusat. Acara live streaming itu langsung dikaji oleh tim ahli di pusat. Kini terjadi komunikasi yang intensif antara Pak Adrian dan tim dari pusat. Kemudian saat itu Ibu Maria mengambil peran Pak Adrian sebagai juru bicara. Kemudian atas saran tim ahlinya, Pak Adrian berkata kepada Pak Rudi, "Sungguh luar biasa ya Pak, konsep bisnis yang Bapak tawarkan. Namun kami perlu meeting internal untuk memutuskan hal ini." Kini Pak Rudi sudah tahu tim kami siapa, di antaranya saya, Bu Maria, dan Pak Adrian menyebut timnya satu persatu. "Inilah kami yang terlibat dengan proyek ini Pak. Apalagi meeting ini dihadiri langsung oleh orang yang berhak mengambil keputusan, yaitu Tuan Muda Andi," kata Pak Adrian. Pak Rudi yang telah tahu bahwa kini dirinya berhadapan dengan pemilik dan orang-orang penting di perusahaan besar, hatinya begitu berdegup. Dia merasa khawatir apa yang disampaikan tadi tidak berkenan di hati para relasinya tersebut. Setelah pembacaan paparan bisnis, kini dilanjutkan dengan beberapa sesi. Sesi acara dibawakan oleh para staf Pak Rudi. Karena acara itu adalah sebuah presentasi bisnis. Tak terasa sesi demi sesi dilalui dan acara telah selesai. Andi dan timnya segera keluar menuju lobi perusahaan. Sore itu jam telah menunjukkan pukul 17:15. Para karyawan perusahaan telah pulang. Terlihat lobi begitu penuh dengan keramaian para karyawan yang hendak pulang ke rumahnya. Pak Adrian yang melihat keramaian itu, Pak Adrian kemudian mengajak timnya yang terdiri dari 8 orang untuk duduk di kursi yang ada di lobi sambil menunggu suasana sedikit sepi. Tak berapa lama mereka duduk di kursi tersebut. Tiba-tiba Pak Rudi dan Lisa berlalu di depan mereka. Pak Rudi, yang melihat Pak Adrian masih duduk di situ, dia segera mengajak Lisa untuk menyapa tamunya tersebut. "Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. Wah maaf ya, ini suasananya terlalu ramai. Gak apa-apa ya Pak, mungkin biar agak sepi dulu ya," kata Pak Rudi yang kemudian diiyakan oleh Pak Adrian. Lisa kemudian mengenalkan dirinya pada relasi ayahnya itu, termasuk saat mengenalkan diri kepada Andi. Pak Rudi yang melihat Lisa mengenalkan diri pada Andi, Pak Rudi segera berkata, "Kalau yang itu kamu gak usah kenalan Lis. Kamu sudah kenal kok," kata Pak Rudi. "Masa sih Pak," kata Lisa. "Iyalah kamu saja yang lupa Lis. Dia itu yang tempo hari kecelakaan sama mobilmu." Lisa kemudian beberapa saat mengamati Andi. "Ups, kamu Andi ya?" kata Lisa, seolah tak percaya dengan pandangannya. "Iya Mbak Lisa, saya Andi, yang tempo hari saya kecelakaan dengan mobil Mbak Lisa." "Bagaimana Mbak, apa mobilnya sudah diperbaiki?" "Kalau belum biar saya yang akan memanggil orang biar memperbaiki mobil Mbak Lisa."
"Oh sudah kok mas, sudah saya pakai lagi malah mobilnya," kata Lisa. Lisa nampaknya sedikit nervous berhadapan dengan Andi. Ya, Andi yang ada di hadapannya kali ini berbeda dengan Andi yang beberapa hari ditemuinya. Andi yang saat ini ada di hadapannya adalah Andi yang berbeda. Andi seorang bos dengan pengaruh yang begitu besar, berbeda dengan beberapa hari lalu. Andi kala itu adalah seorang pemuda berpakaian cleaning service dan mengendarai sebuah motor tua. Andi yang berjalan seorang diri. Tapi kali ini Andi terlihat begitu berwibawa dan dikawal beberapa orang termasuk 2 orang petugas keamanan. Pak Rudi yang melihat Rona, wajah Lisa berubah. Sebagai seorang ayah, Pak Rudi mengetahui apa yang menjadi penyebab dari semua itu. Lalu dengan sedikit bercanda Pak Rudi berkata, "Wah bahaya nih Lisa kalau lama-lama sama Andi. Bisa sukatar Lisa." Mendengar apa yang dikatakan ayahnya tersebut, Lisa kemudian mencubit ayahnya. "Ih papa kayak orang mabuk nih ngomongnya." Pak Rudi hanya tersenyum saja dengan apa yang dilakukan Lisa. "Gak apa-apa Lis, toh nanti kalau usaha ini jadi yang mengelola juga pasti kamu. Kamu kan anakku satu-satunya. Siapa lagi kalau bukan kamu Lis? Pak Nicholas juga pasti Andi yang mengelola, gak mungkin beliau langsung." "Ya siapa tahu kalian berjodoh," kata Pak Rudi sambil tertawa pelan. Kali ini Lisa wajahnya terlihat memerah menahan malu. Andi pun terlihat menundukkan wajahnya. Lisa yang melihat Andi tertunduk malu. Dari sudut matanya terlihat ada binar-binar kebahagiaan saat Lisa melihat Andi yang begitu polos. Andi dan timnya duduk di lobi sekitar 15 menit. Setelah situasinya sudah mulai sepi, Pak Adrian segera berpamitan kepada Pak Rudi dan Lisa. Tim segera meninggalkan perusahaan itu. Karena jam telah menunjukkan pukul 5.30 sore, maka Andi tidak pulang ke tempat kerjanya, melainkan Andi minta tolong diturunkan di satu tempat yang ada jalur angkutan umum menuju rumahnya. Andi kemudian menaiki sebuah angkutan umum menuju ke rumahnya. Pada saat Andi tiba di halaman rumahnya, terlihat Irwan sedang memarkirkan mobilnya. "Laan, kamu dari mana? Tadi aku cari-cari kamu gak ada," kata Irwan. "Iya Wan, tadi aku ada keperluan. Ini aku gak balik lagi ke kerjaan, karena udah terlanjur sore. Motormu saja aku tinggal di kantor Wan," kata Andi. Kedua sahabat itu lalu masuk ke rumah Andi yang dahulunya adalah sebuah kos-kosan. Oleh Andi, orang-orang yang kos di tempat itu tetap dibiarkan kos di tempat itu. Tapi oleh Andi, mereka tidak ditekankan harus bayar berapa. Rata-rata Andi hanya memungut separuh dari bayaran biasanya. Itu pun hanya untuk bayar listrik dan beberapa iuran di lingkungan tersebut. Karena hal itulah maka kos-kosan itu kini menjadi penuh. Dari 7 kamar yang ada kini telah dipenuhi penghuninya, yang rata-rata belum berkeluarga. Dian yang melihat Andi telah masuk kemudian menyambut Andi. "An, kamu serius nih dengan pembayaran kontrakan? Apa kamu gak bangkrut An? Ini cuma separuh dari biasanya." "Gak apa-apa kok An, kalau aku harus bayar seperti biasanya," kata Dian. "Gak apa-apa Yan, kalau kamu ada lebih kamu tabung saja. Doakan aku rezekinya lancar ya Yan, biar aku gak jual tempat ini," kata Andi dengan sedikit tertawa. "Amin An," kata Dian. Ternyata teman-teman Dian dari kejauhan berteriak amin juga. Sore menjelang malam yang begitu ceria. Malam itu jam telah menunjukkan pukul 7. Andi segera mengambil HP-nya. Andi terlihat mencari-cari nomor kontak. Setelah ketemu dengan kontak yang dimaksud, Andi segera menekannya. "Halo malam, An." Rupanya orang yang diteleponnya itu sudah menyimpan nomor telepon Andi. "Rin, kamu ada di rumah gak Rin? Boleh gak Rin aku ke rumahmu?"
kata Andi. Ternyata Andi tengah menelepon Rini. Ini Rin, aku di rumah agak bete, tapi kalau kamu ada keperluan ya gak apa-apa kok Rin. Lain waktu aku kesananya. Rini yang mendapat telepon seperti itu. Dirinya benar-benar tidak menyangka Andi malam ini akan berkunjung ke rumahnya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 30. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Terima kasih.